Kalau misalnya mungkin yayasan kemanusiaan yang lainnya itu besar gitu ya. Nah, kita cukuplah mikirin yang mungkin nggak terjangkau mereka gitu. Oke, welcome back Kali People. Baik lagi sama gua Paul di sini. Kali ini tetap ditemani sama ada gua Andrew. Nah, kali ini bro kita masih sama si Joli ya. Kita masih bahas tentang dunia relawan. Menarik sebenarnya. Siap. Ya lanjutin yang kemarin berarti kok ya. Ya. Tapi ini pengen tahu sedikit nih tentang salah satu organisasi Cijoli sendiri ya. Namanya itu GVS. Nah, Ci, bisa tolong jelasin nggak Ci, GVS itu kapan berdirinya dan kenapa dibentuk GVS itu? I see. Jadi, selamat siang semuanya. Ya, nah GVS itu adalah singkatan dari Gawe Saka Sukang, ya, yaitu kita berbagi dengan hati yang tulus dan berbahagia. Itu Gawe Saka Sukang. Nah, GVS sendiri ini berdiri itu dari 8 Agustus 2016. Jadi baru aja ulang tahun yang kelima. Jadi kita masih balita. Ya, jadi kita masih balita. Nah, terus kenapa sih kita sampai bentuk komunitas ini gitu ya. Jadi Gawe Saka Sukang ini satu komunitas itu kita awalnya sebenarnya tuh tujuannya mau berbagi aja gitu. Jadi mau berbagi dalam hal ini awal-awal itu kita hanya baksos aja gitu. Karena kan ini ada korelasinya dengan aku sebagai Dhamma Duta ya. Nah, aku kan juga salah satu Dhamma Duta dari Bodhiyana Yen. Nah, itu biasanya aku itu ke pelosok-pelosok gitu. Jadi lebih untuk sharing di wihara atau cetia yang di pelosok-pelosok. Nah, di situ aku lihat maksudnya kehidupan mereka itu juga menengah ke bawah ya. Jadi lebih menengah ke bawah gitu. Nah, umatnya juga kondisi ekonomi mereka juga pas-pasan ya, kalau bisa dibilang pas-pasan, bahkan juga kurang gitu. Nah, terus juga di sana aku juga ya ada jalinan jodoh gitu dengan anak muda-mudi wihara di Tangerang di Teluk Naga di Tanjung Burung. Nah, jadi mereka itu kita buat satu komunitas yang isinya itu adalah anak muda-mudi gitu. Jadi isinya itu anak muda-mudi semua. Nah, itu aku pengennya maksudnya ada satu kegiatan yang bermanfaat gitu. Kadang kan kalau anak muda-mudi ini kan maksudnya energinya ini kan masih banyak ya gitu. Jadi daripada digunakan hanya untuk sia-sia aja gitu. Nah, better kita melakukan sesuatu yang berguna gitu untuk mungkin awalnya itu sebenarnya lebih ke lingkungan kecil gitu, skupnya lingkungan kecil hanya umat atau warga sekitar gitu. Nah, tapi lambat laun ini kita sudah sudah berkembang gitu. Jadi nggak hanya area sekitar aja, tapi itu sudah ke desa-desa gitu. Jadi kita kerjanya itu yaitu nggak hanya pejabat aja yang belusukan, kita pun juga belusukan gitu ke kampung-kampung, ke desa-desa gitu. Nah Ci, contohnya yang tadi Ci bilang yang muda-mudi itu kegiatannya apa aja Ci ya? Nah, kalau untuk yang GVS ini, itu kan kita memang berawal dari hanya sebatas bagi sembako. Memang kegiatan kita lebih banyak itu adalah bagi paket sembako. Jadi ya beras dan lain-lainnya ya. Itu kita bagi mereka. Nah, pada saat kita bagi itu biasanya kita survei dulu gitu. Jadi kita ada survei, jadi kita kerjasama dengan beberapa pengurus gitu, baik pengurus wihara atau cetia atau mungkin RT RW gitu. Jadi kita kerjasama dengan pengurus wilayah sekitar sana gitu.
Nah, dari situ ada tim humasnya. Jadi kita juga ada beberapa tim ya, ada bendahara, ada sekretaris gitu. Terus ada humas juga. Nah, humas ini yang tugasnya tiap kali turun ke lapangan untuk survei dulu gitu. Survei wilayahnya, kondisinya, terus warganya seperti apa, kira-kira kebutuhannya berapa banyak gitu. Nah, jadi sebenarnya ini ada korelasinya juga dengan aku sebagai relawan kemanusiaan di Seci ya. Jadi ada beberapa hal yang aku pikir kita bisa mengabsorb itu gitu. Kalau itu bagus, kenapa enggak kita jalanin juga gitu. Nah, jadi kita survei dulu lokasinya. Setelah survei, mungkin nanti kita ada persiapan. Itu biasanya sekitar 2 mingguan. Nah, itu baru berikutnya kita jalan gitu, baru kita bagi gitu. Ya, jadi sebenarnya kegiatan mereka itu lumayan banyak juga gitu, karena kalau misalnya ada satu survei tempat ternyata mungkin kurang cocok atau apa, nah itu kan harus survei lokasi lagi. Betul. Jadi hampir sebenarnya kalau nggak pandemi ini sebenarnya tiap bulan itu kita jalan gitu. Jadi jalan terus kita pindah-pindah kampung atau desa gitu. Jadi mereka ada satu aktivitas lah gitu. Cuma sekarang ini GVS sudah makin lama itu kan dia udah mulai balita ya. Aku pikir waktunya kan sudah berkembang lagi. Jadi bukan hanya sebatas kita bagi sembako gitu, tapi kita juga udah mulai mengarah ke kayak bedah rumah, renovasi rumah gitu, tempat tinggal ya. Nah, terus juga ke anak asuh atau ke adik asuh gitu. Jadi tahun ini kita sudah punya adik asuh, mereka sudah punya adik asuh gitu. Itu sih. Nah, untuk GVS sendiri itu visi misinya apa, Ci? Nah, aku sebenarnya maksudnya gini, dengan tujuan adanya GVS itu supaya apa ya? Maksudnya supaya banyak orang itu yang kan kadang gini ya, orang itu mau melakukan sesuatu tapi bingung gitu, mau berbuat baik tapi bingung gitu, harus kemana tuh seperti apa, terus harus ngapain gitu. Nah, jadi kita maksudnya aku tujuannya itu jadi ada satu wadah gitu, kalau orang mau misalnya mau berdana atau misalnya mau nyumbang atau apa, nah itu bisa melalui kita gitu. Jadi kita yang sebagai bisa juga kita yang sebagai mediatornya gitu. Nah, terus untuk yang misinya saat ini sih udah pasti amal. Karena maksudnya aku lihat apalagi selama 5 tahun ini kita kan sering keliling ya, sering berkeliling ke kampung atau ke desa. Nah, itu sama, banyak pemandangannya itu banyak banget yang kekurangan gitu ya, apalagi kayak di pelosok-pelosok Tangerang, Tanjung Burung, Tanjung Kai, Tanjung Pasir, terus daerah Sewan itu udah tahu ya gitu kondisinya mereka itu seperti apa gitu. Jadi di wilayah pinggiran-pinggiran itu tuh memang mereka kondisinya ya kurang gitu. Nah itu sih. Nah kalau untuk yang misinya sekarang ini sih kita yang ada yaitu untuk amal sudah pasti. Terus juga yang kedua itu adalah untuk perumahan atau tempat tinggal. Jadi kayak bedah rumah, renovasi ya kita lihat dan kita survei juga. Lalu yang ketiga adalah ini anak asuh gitu. Jadi udah dalam 5 tahun ini sudah 3 sih yang ada gitu. So far mungkin nanti kita lihat lagi ke depannya kita mau ke arah mana lagi gitu. Tapi yang pasti semuanya adalah kita sesuaikan dengan kondisi lapangan gitu dan kebutuhan apa gitu di lapangan yang banyak. Nah itu kita berusaha untuk mengabsorb gitu. Itu sih. Ya jadi kalau dilihat kayaknya ini sebenarnya hampir mirip ya dengan organisasi Seci ya Ci ya. Cuman mungkin beda merek aja. Mungkin tujuan Cici masuk sini memperluas jaringan kali ya. Jadi kalau lagi kegiatan di Seci, maksudnya lagi nggak ada kegiatan di Seci mungkin ke sini gitu kali ya. Atau ada yang beda sih? Nah jadi sebenarnya banyak sih teman-teman yang bilang, oh berarti ini kayak hampir sama dengan Seci, cuma skupnya lebih kecil aja gitu. Kalau misalnya mungkin yayasan kemanusiaan yang lainnya itu besar gitu ya, nah kita cukuplah mikirin yang mungkin nggak terjangkau mereka
gitu. Jadi mungkin ada beberapa wilayah yang memang tidak dalam jangkauan atau mungkin ya belum ada jalinan jodohnya dengan mereka. Nah kebetulan kita tahu ya kita ambil. Jadi istilahnya kita hanya memperpanjang aja, memperluas perpanjangan tangan dan memperluas gitu. Jadi kan kalau semakin banyak yang bisa dibantu itu kan alangkah bagusnya gitu. Memang hampir sama kegiatannya. Jadi kegiatannya itu maksudnya kegiatan dan prosesnya itu hampir sama gitu. Jadi apa yang aku lakukan di Seci ya itu juga aku terapin juga di sini. Jadi kayak misalnya kalau bisa dilihat nanti foto-foto kegiatan GVS itu pasti waktu kita kasih itu pasti kita juga kasih dengan hormat gitu. Jadi berusaha untuk lebih humanis juga gitu. Jadi nggak hanya sebatas oh ya kasih aja gitu, tapi ya lebih humanis. Jadi kita lebih perhatiin juga dari sisi humanisnya gitu. Nah terus juga dalam setiap kegiatan kita pasti ada surveinya dulu gitu. Jadi banyak hal yang aku terapin juga di sini gitu. So far selama 5 tahun ini tuh udah hampir 4.000 paket yang kita udah kasih gitu. Nah itu udah kita sudah melakukannya itu sudah 38 event. 38 event, nah itu menjangkau sekitar 25 sampai 26 desa yang berbeda. Jadi kita enggak tiap bulan itu sama. Dulu awal-awal waktu teman-teman tahu gitu ya aku jalan, mereka tuh banyak yang komen gitu. Maksudnya lu udah sibuk gitu kan di Seci gitu ya. Kenapa terus kenapa mesti repot lagi gitu, nambah lagi kan di sini gitu. Nah kan di sana juga ada gitu, tapi ya kan beda ya, maksudnya porsinya itu beda dan kegiatannya menurutku juga beda, agak beda gitu. Karena kalau untuk bakso kayak seperti ini kan di Seci nggak tiap bulan gitu. Jadi memang kita mengambil porsi apa yang tidak diambil gitu. Nah, jadi kita memperluas dan memperbanyak variasinya sebenarnya gitu. Nah, terus dulu juga pernah dikomen sama temen gitu. Maksudnya, loh kalau misalnya lu tiap kali ngasih sembako dulu, nanti mereka jadi males loh gitu. Jadi tambah males, terus jadi kayak serakah gitu. Karena dia tahu lu pasti datang ngasih gitu. Nah, justru aku kayak gitu, aku jelasin gitu bahwa kita tiap kali nggak ngasih hanya di satu tempat gitu. Mungkin kalau kita ngasihnya di satu tempat itu aja mungkin ya nanti bisa menimbulkan kayak keserakahan gitu ya atau depend on ketergantungan sama GVS gitu ya. Nah, tapi enggak gitu karena kita tiap bulan itu kita pasti pindah desa, pindah kampung. Jadi tiap kali kita ada timnya gitu untuk kita tahu gitu informasi di mana gitu. Kita cari pokoknya yang semakin pelosok, semakin kampung itu semakin bagus gitu. Jadi kadang kita kalau bagi itu dulu awal-awal itu malah bagi itu kita tenteng-tenteng tuh gitu. Tenteng-tenteng barangnya lumayan loh ya berat gitu kan. Saya isinya kan banyak macam-macam. Nah itu kita tenteng gitu, kita bawa tuh sampai ke rumah karena kan nggak semua rumah itu bisa masuk mobil, nggak bisa masuk kendaraan. Jadi itu mesti jalan kaki kan. Nah jadi itu biasanya kita tuh sama tim itu tuh kita bawa tuh barangnya gitu sampai masuk jalan ke rumah. Jadi benar-benar kita ke rumah-rumah gitu. Nah, terus tujuannya apa sih gitu sebenarnya? Nah, karena aku maunya kita nggak hanya sebatas bagi doang gitu. Kalau misalnya bagi doang mungkin ya semua orang juga bisa gitu ya. Punya uang, punya dana, punya barang terus udah tinggal bagi. Tapi yang aku ingin itu adalah bagi kita itu kita belajar gitu. Belajar untuk lebih mengenal mereka. Terus kehidupan mereka tuh seperti apa, lebih banyak melihat gitu ya. Kalau kita lebih banyak melihat yang seperti kondisi seperti itu apa yang ada kan maksudnya menimbulkan rasa syukur kan, rasa bersyukur gitu, rasa lebih bahagia gitu. Nah, terus juga menimbulkan rasa empati kita gitu ke orang. Jadi aku pengen juga anak-anak mungkin atau teman-teman donatur gitu ya, kalau misalnya ada donatur gitu ya yang mau join ikut dengan kita, ya boleh gitu. Aku seneng banget gitu. Mereka yang penting asal bersedia untuk jalan. Karena itu biasanya kita kalau waktu bagi itu tuh kita bisa jalan sampai 2 jaman tuh.
itu terus jalan gitu sampai nanti selesai. Kalau dulu awal-awal memang kita bawa barangnya itu kita bagi ke tempat lokasi. Nah, tapi belakangan itu karena banyak hal yang kita pikirin, nah akhirnya itu kita taruh di satu tempat. Jadi entah itu ketua pengurus atau mungkin RT atau RW atau mungkin ada satu tempat yang bisa kita buat taruh barangnya. Nah, kita taruh di situ, lalu kita jalan itu kita bawa kupon gitu. Jadi kita kasih kupon ke mereka. Jadi kitanya sendiri tetap jalan, tapi barangnya tetap stay gitu. Barangnya stay aja gitu di mobil gitu. Jadi kita jalan, kita bagi kupon, lalu kita tentuin jam berapa mereka harus ambil di mana gitu. Nah itu jadi kita tetap jalan. Jadi konsepnya itu adalah kita bagi kupon itu, bagi barang itu melihat kondisi mereka gitu. Nah dengan kita jalan, kita bagi kupon itu kan kan ngelihat ya kondisi mereka, terus bisa berinteraksi gitu. Kadang kan ada juga yang kita bagi itu mungkin ada nenek-nenek yang sendirian gitu kan, banyak ya, nanti ada foto-fotonya gitu, aku bisa kasih lihat. Ya itu banyak juga kan nenek-nenek yang sakit, yang stroke, atau mungkin dia tinggal sendirian, atau mungkin nenek-nenek tinggal sama anaknya yang ada kebutuhan khusus atau apa gitu. Nah di situ kan maksudnya kita bisa berinteraksi ya, jadi anak-anak juga bisa berinteraksi, terus bisa kasih perhatian ke mereka, karena menurutku dengan kondisi mereka yang terbatas atau minim itu, nah perhatian itu penting gitu. Perhatian dari kita juga menurutku penting juga gitu. Kan nggak hanya melulu sebatas materi gitu ya, tapi mungkin dengan perhatian dari kita, mungkin terus kata-kata kita yang lebih nenangin mereka gitu, itu terus ya mereka merasa banyak tuh yang tiap kali kalau misalnya pas survei gitu ya, mereka tuh sampai yang nangis-nangis gitu. Aku bahkan tuh beberapa kali itu nemu itu aku sampai dipeluk-peluk gitu loh. Jadi sampai ibu-ibunya tuh sampai nangis-nangis gitu, dia sampai meluk-meluk gitu. Aduh, aku juga kayaknya hampir tiap kali ya nangis juga gitu. Ya kayak gitu, karena mereka merasa, aduh makasih banget ya gitu Non, maksudnya kok kamu nggak kenal gitu, tapi kamu baik gitu, kayak gitu-gitu. Nah, padahal kan ya menurutku ya kan kita kasih perhatian gitu ya. Nah, tapi bagi mereka tuh gede banget gitu artinya buat mereka gitu. Jadi ya makanya kenapa aku pikir kita nggak hanya sebatas berbagi barang atau sembako atau kebutuhan atau materi, tapi kita juga mau berbagi lagi ya dari segi dukungan moral, perhatian ke mereka gitu. Itu banyak banget gitu. Bahkan ada yang waktu kita ngobrol atau apa itu ada aja gitu yang mereka curhat, ngomongin gitu-gitulah gitu. Banyak sih. Pokoknya seru juga sih gitu. Pokoknya yang berhubungan langsung dengan dengan masyarakat gitu ya. Itu oke banget sih gitu. Oke, Ci. Nah, kalau tadi kita dengar kan ada yang lagi cerita-cerita sampai nangis, sampai dipeluk gitu kan. Nah, itu memang penasaran ya, Ci. Emang separah apa sih kondisi mereka? Mungkin bisa diceritain, Ci. Salah satu aja yang paling diingat dan yang paling terseduh-seduh gitu meluknya atau nangisnya gitu. Dan kita ada gambaran juga. Biasanya kalau yang menyentuh itu tuh gini, dia tinggalnya berdua, jadi ibu-ibu sama bapak-bapak gitu tinggal berdua. Nah terus ada yang tidak punya anak gitu, ada yang punya anak tapi mungkin mereka tinggalnya beda gitu, anaknya di kota atau di kampung lain gitu. Nah, jadi kan nggak setiap kali anaknya itu mungkin pulang ya untuk nengok, jenguk atau apa gitu. Nah, jadi pada saat kita datang itu dia merasa maksudnya kayak, oh ya kayak anaknya gitu, kayak anaknya datang gitu pulang. Jadi dia bener-bener yang tersentuh gitu. Lebih banyak sih kayak gitu.
lebih banyak apa ya, di sana itu kan lebih banyak yang orang-orang tua ya, karena kan itu di daerah pinggiran. Jadi lebih banyak yang orang-orang tua, sementara anak-anaknya itu tuh udah keluar kota gitu, istilahnya keluar dari kampung ya. Nah, itu mereka mungkin kerja atau mungkin sudah berumah tangga sendiri. Nah, otomatis kan mereka punya kesibukan kan masing-masing gitu ya. Ini kadang yang aku lihat sering banget kejadian tuh kayak gitu gitu. Nah, jadi orang tuanya ya tinggal di situ gitu. Nah, terus tanyain kok kenapa anaknya jarang datang? Ya, mungkin karena kesibukan juga. Terus kadang mereka juga anaknya itu nggak bisa mensupport dari segi finansial karena kondisi anaknya sendiri juga terbatas gitu. Nah, itu banyak yang kayak gitu gitu. Jadi maksudnya hidup orang tuanya aja kondisinya nggak baik gitu. Nah, terus anaknya sudah berumah tangga, kondisinya juga tidak baik gitu, nggak lebih baik gitu dari orang tuanya. Nah, otomatis kan nggak bisa mensupport orang tua ini gitu. Nah, kondisinya tuh kayak gitu. Jadi apa ya, banyak juga gitu yang lebih banyak problemnya anak dan orang tua sih kalau aku lihat gitu. Apalagi dengan kondisi ekonomi yang juga mereka kurang atau pas-pasan. Otomatis kan mereka lebih mikirin kerja kan, lebih mungkin kalau yang tukang ojek atau apa, mereka kan nggak ada kenal libur kan, Sabtu Minggu atau apa mereka tetap kerja gitu. Nah, jadi mungkin nggak ada waktu juga untuk orang tuanya gitu. Jadi baik dari sisi perhatian maupun dari sisi materi gitu, mereka nggak bisa mensupport kan gitu. Nah itu sih, jadi lebih banyak ya yang meluk itu biasanya ya orang-orang tua gitu sih. Gitu. Jadi mereka merasa kayak dikunjungi anaknya gitu, kita sebagai pengganti anaknya gitu. Jadi ya aku pikir ya ada bagusnya juga sih kita keliling ke rumah-rumah begitu ya. Jadi mungkin kan bagi yang rindu anaknya ya at least ada beberapa waktu lah untuk kita interaksi gitu, ngobrol gitu. Gitu sih. Gitu. Nah terus Ci, kalau untuk lokasi ya, ini kan desa yang dibilang kan jauh-jauh, makin pelosok makin bagus. Wah kita juga penasaran nih ya. Kalau boleh tahu desanya tuh yang kayak apa gitu, maksudnya di mana gitu Ci lokasinya? Pasti kita nggak tahu sih, cuman mungkin dijelasin kali Ci, kayak gimana desanya, di mana? Oh ya itu yang tadi aku bilang. Jadi kita lebih ke daerah Tangerang ya. Jadi daerah Tangerang itu kita lebih yang kayak Teluk Naga, Tanjung Burung, terus Hewan gitu ya. Terus ada kita pernah ke Cirarap juga. Sampai waktu itu kita ke Barengkok, mungkin kalau tahu ya, Kiara Payung gitu. Terus ke mana lagi ya? Itu pokoknya daerah-daerah yang apa ya itu sebutnya ya, pokoknya dari Tanjung Burung, Teluk Naga ke sana lah, Tanjung Pasir, Tanjung Kait itu kan udah ujung ya, udah ujung-ujung itu kan apa sih, ada apa ya, sungai apa ya, Cisadane atau apa ya, aku juga kurang tahu. Geografinya jelek banget soalnya. Enggak, Ci. Itu Soalnya mereka kalau daerah Andrew daerah Tangerang taunya cuma mall yang itu doang tuh, Ci. Oh, taunya cuma mall doang ya. Anak zaman now kan taunya mall sih. Kalau nggak taunya mall to mall. Sumarekon Serpong ya kan, Aeon, BSD ya kan, ya daerah situ doang tuh. Baru tadi mau nanya, kalau dari situ kira-kira jalan pakai mobil berapa jam sih sampai ke desa-desa sana? Oh, biasanya kalau misalnya aku dari Jakarta itu ke Tanjung Burung, kita kan GVS kan base camp-nya kan di Tanjung Burung ya, Teluk Naga. Nah, itu sekitar 1 jaman lebih. Nah, nanti dari 1 jam lebih ke Tanjung Burung, itu Tanjung Burung ke lokasi lagi itu mungkin bisa sampai 30 menitan. Kadang kemarin itu kita udah sampai yang ke daerah kayak Parung gitu-gitu. Nah, itu lumayan, itu lebih jauh lagi. Gitu. Jadi Parung bukan daerah Bogor ya? Daerah Bogor sana ya. Jadi udah jadi kita itu dulu pernah itu ke ada Kohot. Kita tuh pernah ke Desa Kohot, Paku Aji, ke Daung. Tuh, itu lumayan banyak tuh ya daerah ujung-ujung sana. Terus kita juga pernah ke Sadangan waktu itu. Terus ke Cirarap, Surya Bahari, Kampung Sugri, nah kayak gitu-gitu. Aku juga baru
baru tahu, baru dengar juga sih ternyata banyak kampung-kampung desa-desa gitu gitu ke daerah sana sih. Dan memang kondisi kampungnya malah waktu itu kalau nggak salah pernah itu ya ada satu kayak perkampungan gitu ya. Nah itu sebenarnya pinggirannya sawah. Terus sisi satunya lagi itu kayak tembok gitu ya, ditembokin gitu. Nah itu tuh ada jalan tikusnya gitu, ada jalan tikus. Nah dari jalan tikus itu ternyata ada 70 kepala keluarga loh yang tinggal di situ, ratusan juga ternyata. Padahal kalau misalnya aku nggak dikasih tahu sama penduduk setempat ya atau pengurus setempat, nggak tahu kalau di situ tuh ada perkampungan gitu, maksudnya perkampungan kecil gitu. Karena itu wilayahnya itu ya itu di tembok, kayak ada satu jalan gitulah pokoknya di tembok semua. Terus di sininya tuh kayak sawah. Nah itu ada gang kecil. Nah ternyata gang kecil di balik tembok itu tuh ada perkampungan kecil lagi. Dan itu ternyata banyak, ada sekitar 70 kepala keluarga gitu. Ada berapa ratus juga yang tinggal di sana gitu. Nah jadi nah kayak hal-hal seperti itu. Jadi kadang kalau kita jalan pun juga kita tanyain gitu. Kadang ada nggak sih bantuan gitu ya, mungkin dari mana gitu. Nah kadang banyak yang bilang juga mereka suka nggak dapet juga gitu. Mungkin aku nggak ngerti ya karena apa, karena terlalu belakang atau mungkin pengurusnya atau gimana ya, nggak tahu juga ya gitu. Nah itu banyak yang mungkin nggak kesentuh gitu. Itu sih. Sudah ada berapa sukarelawan yang sudah bergabung di GFS ini sendiri? Oh, saat ini sih udah ada 30 lebih lah mungkin ya anak muda-mudi ya. Jadi beberapa anak muda-mudi itu dari beberapa wihara atau beberapa setia gitu. Nah itu mereka bergabung di komunitas GVS ini gitu. Hampir 30 lebih lah gitu. GVS Nah, kok pakai V. Ya, Salah. GVS. Setrap. Aduh. Iya. Gitu. 30 ya? Iya, 30 lebih lah gitu. Tapi 30 itu disebar semua kan, Ci? Iya, mereka wilayahnya, mereka tinggalnya nggak di satu tempat juga, jadi di beberapa lokasi gitu. Jadi kalau misalnya kita mau kegiatan atau apa, nah biasanya kan masing-masing ada humasnya. Nah, jadi humasnya itu tuh yang tugasnya untuk cari lokasi gitu. Terus nanti kalau misalnya udah tahu mau di mana, nah mereka tentuin waktunya kapan, mereka survei dulu, survei awal ke lapangan gitu. Nah itu memang ada di nyebar gitu, maksudnya nyebar di beberapa tempat sih gitu, itu sih. Oke, pas lagi baksos gitu, biasanya satu hari itu untuk satu tempat atau bisa ke berbagai tempat, Ci? Biasanya kita baksos itu satu hari itu satu tempat, karena soalnya kan cukup makan waktu ya, maksudnya dari preparation, biasanya tuh preparationnya untuk packing apa segala macam itu malam. Jadi kalau misalnya minggu kita mau jalan, kita biasanya minggu jalannya. Jadi kalau minggu jalan itu Sabtu malamnya otomatis kita packing gitu. Nah minggu pagi berarti kan kita jalan. Nah waktu jalan ini kan kita juga perlu tadi yang kasih kupon ya, kasih kupon aja kan itu kita perlu lagi jalan gitu ya, karena harus jalan kaki. Kalau yang wilayahnya agak jauh mungkin kita bisa pakai motor gitu. Nah itu bisa makan waktu sekitar 2 jaman gitu. Belum kalau misalnya nanti kita interaksi, biasanya kita bagi dalam beberapa kelompok gitu. Jadi masing-masing humas ini pegang satu kelompok, terus ada anggotanya, terus mungkin ada donaturnya gitu. Nah jadi kelompok ini kita sebar gitu di daerah itu. Jadi jalan bagi kupon, itu aja bisa makan waktu sekitar 2 jaman. Ya terus nanti kan ngumpul lagi, terus harus bagi lagi kan barang-barang kan segala macam gitu. Ya itu udah lumayan makan waktu kan. Jadi biasanya kita paling enggak satu hari itu satu desa. Tapi waktu itu pernah kita itu buat event itu sampai bagi 3 desa. Itu pernah tuh gitu. Kita bagi 3, nah itu bisa sampai malam gitu. Jadi anak-anak itu bisa sampai malam. Tapi
biasanya kalau yang malam itu udah langsung dibagi areanya gitu. Misalnya yang Tanjung Kait siapa gitu tanggung jawab, yang Tanjung Pasir. Jadi udah langsung dibagi gitu. Tapi kalau untuk yang satu area yang besarnya ini ya kita sama-sama gitu. Kita sama-sama gitu. Pernah sampai kita bagi 300 lebih. 300 gitu. lebih untuk satu paket. Oh, oke. Satu event gitu, sekali satu event itu sampai 380 ya waktu itu. Gitu. Nah, healthy people semakin menarik nih, ya kan. Nah, tapi tunggu dulu ya setelah ada yang mau lewat yang satu ini.